Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Leo. Apa kabar kamu di sana? Semoga ketika menonton ini kamu sedang sehat walafiat ya. Oke, kali ini saya akan memprediksikan ya, bagaimana kamu menemukan jodoh kamu, ya. Dengan perjalanannya seperti apa, terus bagaimana ceritanya gitu, ya. Oke, saya shuffle dulu kartunya ya. Kita mulai dari kartu tarot dulu ya. I don't want to talk about it, how you broke my heart. Jadi di sini ada kartu tarot, oracle, kartu joker, sama domino. Pertama ada judgment ya. Judgment. Ada ten of pentacles. Ada page of cups. Ada the fool. Ada strange. Dan bottom of the decknya ada the devil. Wow, keren ini, keren. Ada gairah. Ada gairah, sebuah gairah ketika kamu menemukan dia itu ya. Kata kunci. Oke, dari oracle, bagaimana cara kamu menemukan jodoh kamu ya? Forgiving and learning. Percepat aja ya. Ada di school be the one. Wow. Ada love yourself first. Ada romantic feeling. Ada release your ex. Oke, bottom of the decknya ada free yourself ya. Ini tempatnya nggak cukup, kamera saya ini tosisnya terlalu pendek. Yang penting kita bisa lihat kartunya ya. Kemudian dari kartu joker. Wow, sepertinya ini orang power banget ya. Wow, ada as lagi. Wow. Jack skop. Bottom of the decknya ada Q skop. Dari dominonya ini tuh biasanya tuh tentang waktu, kapan kalian bertemunya ya, dari domino, dan tentang kisah perjalanan kalian nanti kalau kalian sudah berumah tangga dengan orang ini. Itu seperti sebuah teguran ya, apa ya, motivasi atau petunjuk gitu ya. Antisipatif. Supaya apa-apa yang kalian lakukan nanti ke depan itu bisa kalian dapatkan caranya di sini gitu. Menghindari hal-hal yang enggak diinginkan gitu ya. Oke, kita mulai baca dari kartu ini dulu ya. Pertama tadi di urutan shuffle pertama tadi, yaitu dari tarot ya. Kalau saya lihat ya di sini, kalian itu bertemunya pertama itu ada sebuah percakapan, atau mungkin awalnya tuh toksik gitu. Kamu pikir orang ini tuh pembohong, atau dia memanipulasi kamu
atau mungkin dia punya masalah yang toksik banget gitu. Tapi ketika komunikasi dengan kamu, dia tuh kayak membangkitkan gairah hidup kamu kembali gitu. Jadi kalian komunikasinya tuh banyak yang kayak sexuality gitu ya. Tanda kutip gitu, kayak memicu gairah gitu ya awalnya. Atau awalnya kamu tuh cuman main-main doang, cuman mau salurkan emosi atau gairah kamu doang gitu. Kalau kamu laki-laki ya, kalau kamu perempuan, mungkin orang ini datang ke kamu tuh dengan cara dia yang toksik, atau dia punya masa lalu yang toksik. Tapi ketika ketemu kamu, kamu jadi bergairah gitu, menemukan gairah hidup kamu kembali. Dan kayak kamu tuh pertamanya kamu berada dalam kehidupan toksik, terus kamu udah mati rasa gitu ya, udah nggak ada cinta lagi yang kamu rasakan, sehingga kamu tuh udah pasrah sama kehidupan ini. Terserah mau jadi apa, terserah. Kamu udah nggak ada rasa cinta lagi gitu. Kamu udah nggak mengenal cinta lagi, nggak mau kenal yang namanya cinta ya, ibaratnya mati rasa lah. Tapi makin kesini saya melihat komunikasi kalian tuh makin lancar aja gitu, seperti sebuah takdir atau karma yang merubah semua kehidupan kamu gitu, yang merubah semua pemikiran kamu yang tadinya buntu banget itu jadi jadi baru gitu ya. Dan kemungkinan kalian ini sudah berkeluarga atau dia yang sudah berkeluarga ya, atau pernah berkeluarga gitu. Kalian menjalin hubungan itu melalui komunikasi dulu gitu ya, melalui jejaring sosial, mungkin Facebook, Instagram, atau WhatsApp, entahlah. Yang jelas saya lihat ada komunikasi, diawali dengan komunikasi gitu. Awalnya kamu tuh menginginkan sosok yang berkelimpahan gitu, dan kamu anggap dia tuh adalah orang yang berkelimpahan awalnya gitu ya. Kalian berdua saling memberikan sisi terbaik kalian gitu, untuk kalian kayak saling terbuka gitu ya. Padahal kalian belum ketemu loh, tapi sudah saling terbuka mengenai masalah pribadi kalian, dan itu membuat kalian nyaman. Kemudian kayak kalian tuh nggak sadar ya, ada sesuatu yang dia lakukan yang dia kurang hati-hati, tetapi kamu yang menegur dia gitu supaya jangan ceroboh, atau kamu yang ditegur dia karena ada satu hal bodoh yang terlanjur kamu lakukan, dan dia menegur kamu ya. Kayak dia negur kamu supaya kamu nggak melakukan hal ceroboh itu lagi, karena kalau bukan dengan dia mungkin orang lain sudah menghancurkan nama baik kamu atau bla 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 sebagainya. Dan kamu merasa tuh dituntun gitu oleh dia ya. Setelah dia mulai peduli dengan keselamatan kamu, kebaikan kamu mulai tertuntun oleh dia gitu. Kayak sama dia tuh kamu nurut aja, atau kamu diberikan perhatian sehingga kamu tuh merasa ini orang kok penyayang banget ya. Atau kamu yang tiba-tiba gitu ya, refleks aja kamu tuh ngerasa sayang banget sama dia. Kamu pingin lindungin dia, dan dia juga pun pingin lindungin kamu.
Dia adalah sosok yang pengayom, dewasa, sabar, dan kamu merasa pantas dijadikan penuntun kamu gitu. Dan kamu bertemu dia itu di saat dia sedang sedih banget gitu, dengan kehidupan dia yang saat itu gitu. Saat kamu bertemu dia gitu, dia tuh lagi banyak masalah, entahlah dengan masa lalunya. Mungkin dia pernah tersakiti, dan ketika kamu berkomunikasi dengan dia tuh kamu ngerasa sayang banget, kamu pengen membantu tapi kamu nggak kuasa gitu, kamu nggak punya kekuatan untuk membantu dia. Kamu hanya bisa memberikan dia semangat gitu. Kayak kamu tuh sedang healing juga dari masa lalu kamu yang menyakitkan, yang toksik. Di saat kamu sedang healing itulah dia membutuhkan kamu untuk healing gitu. Jadi kamu sedang healing tapi kamu membantu dia untuk healing gitu. Kamu paham kan? Aduh, mati lagi. Gak apa-apa ya, lanjut saja ya. Baterainya low. Oh, masih bisa. Jadi ketika kamu sedang healing, dia juga lagi datang ke kamu dalam keadaan sedih gitu. Kamu kenal dia tuh dalam keadaan dia lagi kacau banget. Terus kehadiran kamu membuat dia terbantu dan dia bisa healing dari masalah toksik dia itu. Di sini kamu merasa kayak, saya melihat di sini dia lebih muda dari kamu ya. Kalau kamu laki-laki, dia lebih muda dari kamu gitu, ya. Kalau kamu perempuan berarti dia lebih tua dari kamu, di atas 40-an dah, 40-an. Jadi energinya tuh nyambung banget, walaupun kalian belum bertemu atau sudah bertemu tapi tidak terlalu banyak tahu tentang keluarga dia, tetapi dia memperlakukan kamu tuh seperti satu-satunya gitu. Atau maksudnya gini, this could be the one ya, you've already meet the romantic partner you see. Jadi ketika ketemu dia, kamu tuh merasa dialah satu-satunya orang yang harus saya ladenin gitu. Nggak seperti kamu berkomunikasi dengan yang lain sebelumnya, kamu PDKT ya, cinta LDRan mungkin ya, nggak seperti dia. Ketika ketemu dia tuh kamu layanin dia terus, kamu ada semangat untuk meladeni chat-chatannya dia, walaupun yang dia omongin itu toksik banget buat kamu, karena kamu juga posisinya lagi healing kan. Tapi kenapa ya ketika kamu ketemu dia tuh kamu merasa ini tuh perlu untuk kamu ladenin gitu ya. Dia satu-satunya orang yang connect di hati saya, dan dia pun merasa demikian ya. You love yourself first. Your self-respect make you more romantically attractive. Ketika kamu bertemu dia, kamu ngerasa ini nih, kamu banyak sadar diri ya, kamu banyak tahu diri, dan kamu banyak ngerti bahwa diri gue ini ternyata penting juga untuk gue peduli gitu. Kamu lebih mencintai diri kamu gitu, lebih mengerti tentang gimana mencintai diri dulu sebelum mencintai orang lain. Jadi dia membuka mata hati kamu secara tidak langsung, tapi dari komunikasi kalian, energi dia itu menyadarkan kamu bahwa ternyata kamu tuh penting gitu, ternyata kamu tuh masih berharga, masih punya arti gitu. Ternyata diri kamu tuh masih berarti gitu untuk dicintai gitu. Di sini kamu mulai peduli sama diri kamu, kamu mungkin mulai memperbaiki diri kamu gitu ya, memperbaiki sifat kamu mulai peduli sama apa yang harus kamu rubah dari diri kamu gitu. Kayak penampilan ya, kamu mungkin pingin melangsing, kamu pingin berotot, ada kalau laki-laki ya pingin berotot, pingin six pack,
Itu kan cara-cara orang mencintai diri mereka, itu kan mereka peduli sama tubuh mereka, mempercantik atau mempertampan diri mereka, memperbaiki kewibawaan mereka, sifat mereka, memperbaiki diri gitu ya. Jadi kehadiran dia dalam hidup kamu tuh membuat kamu lebih banyak sadar diri bahwa diri kamu itu ternyata penting, ternyata kamu tuh masih berarti untuk dicintai gitu ya. Ternyata kamu perlu mencintai diri kamu dengan memperbaiki sisi-sisi yang kamu gak nyadar selama ini tuh harus diperbaiki gitu ya. Kalau orang memperbaiki diri kan berarti mereka peduli sama dirinya, dan mereka sayang sama dirinya, dan mereka cinta sama dirinya. Awalnya tuh kamu cuma dekat aja, sekedar aja gitu, tapi dengan dia kamu lebih sadar tentang artinya diri kamu gitu, karena dia begitu memberikan kamu motivasi, tuntunan, pencerahan. Jadi blok-blok kamu yang tadinya kamu nggak sadar bahwa diri kamu itu masih berarti, itu kebuka semuanya oleh dia gitu, oleh kehadirannya dia. Terus hubungan kamu dengan dia itu tuh ya terasa romantis banget ya. Dan keromantisan yang kamu idam-idamkan gitu ya, gairah kamu, fantasi kamu, apapun itu ya, bisa kamu ekspresikan dengan dia, bebas gitu, bebas kamu fantasikan dengan dia. Dia bisa menyesuaikan diri dengan kamu, dan ketika kamu menjalin hubungan dengan dia gitu ya, mulai mengenal dia, kamu ngerti artinya romantis, keromantisan yang tadinya kamu kaku akibat dari perjalanan hidup kamu sebelumnya yang toksik itu, kamu tuh kaku. Tapi ketika kamu dengan dia lepas aja gitu, romantis banget gitu. Jadi sama dia tuh connect gitu ya. Apa-apa yang kamu gak dapatin dari yang lain tuh sama dia tuh kayak gimana ya, mungkin ini berhubungan dengan takdir kali ya. Saya gak bisa melewati batasan takdir yang saya sendiri manusia ya. Takdir itu adalah kuasa Allah, jadi saya hanya bisa bilang mungkin ini takdir. Jadi kalian tuh terkoneksi secara lahir batin. Jadi gimana ya, kayak orang romantis itu kan berdasarkan cinta dulu gitu, cinta yang benar-benar cinta, bukan sekedar nafsu doang. Jadi ketika kamu mendekati dia atau membelai dia, itu tuh connect banget sama seluruh jiwa kamu gitu ya. Kamu ngerti kan? Awalnya memang toksik, mungkin dia cuman pura-pura suka, cuma mencari teman doang untuk curhat, untuk mengungkapin kekacauan dia. Kamu merasa risih sih, tapi lama kelamaan kok jalan terus ya, kamu saja heran. Don't release your ex ya, the time has come to clear your energy. Sampai di sini Leo, walaupun dia melelahkan buat kamu, tapi dengan dia kamu bisa melepaskan semua kelelahan kamu gitu. Jadi kamu tuh sudah lelah dalam menjalin cinta, menjalin hubungan, sudah lelah mencari cinta kamu, cinta sejati itu kamu sudah capek, karena kamu punya masa lalu yang pahit banget, luka batin yang gak tersembuhkan. Tapi ketika kamu ketemu dia, kamu mampu loh melepaskan semua ketoksikan dalam diri kamu itu. Kamu mampu melepas lelah, beban yang selama ini kamu tampung, yang selama ini melekat di diri kamu. Itu kamu mampu melepaskan semua itu. Jadi ibarat kata beban kamu itu ya, kalau kita singkat aja tuh kayak ini. Kamu pulang kerja, kamu capek banget. Ketika kamu menerima chat dari dia, itu semua lelah kamu tuh terlepas. Walaupun kamu lelah, kamu udah ngantuk banget, pengen istirahat, tapi kalau nggak membalas chat dia sekali aja, itu kamu nggak puas. Setidaknya ada sedikit lah
chat dari dia itu, baru kamu bisa tidur. Jadi dia mampu membuat kamu melepas lelah yang sudah bertahun-tahun tertumpuk melekat di diri kamu pun terlepas. Apalagi lelah yang hanya karena pekerjaan, lelah batin kamu aja dilepas oleh dia, ya, dibantu oleh dia gitu. Energi dia masuk ke kamu itu, kamu bisa membebaskan diri kamu dari beban kamu yang melekat kepada kamu, di diri kamu, di hati kamu, di jiwa kamu, di batin kamu selama ini. Jadi akhirnya kamu bebas dari sebuah tekanan yang ikatan atau sesuatu yang membelenggu kamu selama ini gitu. Kamu dulunya melakukan sesuatu, sudah terpisah dari pasangan kamu sebelumnya, tapi kamu buntu, kamu masih berjalan dalam kontrolnya dia gitu ya. Nah, ketika kamu bertemu orang ini, kamu mampu melepas semuanya ya. Jadi free yourself, it's time to take back control of your life. Jadi kamu mampu melepas diri dari segala sesuatu masa lalu yang mengikat kamu selama ini, mengekang, membuntukan otak kamu selama ini ya, memenjarakan kamu. Akhirnya kamu berada dalam ketidakpastian, dalam kebimbangan gitu ya. Kemudian kita masuk di kartu Joker ini. Saya melihat di sini ya, bahwa dia ini tuh orangnya agak lucu, dia orang ceria, tapi kadang nyebelin, ramah, agak egois juga sih, kadang mementingkan dirinya sendiri ya. Dia butuh dihibur, tapi dia bisa menghibur kamu gitu ya. Dia pribadi yang ngacak gitu kadang lucu, kadang terlihat pilu gitu ya, tapi nggak ngenin gitu sama kamu ya. Orangnya punya power ya, tapi dia tuh bersahaja gitu. Di balik kelucuan dia punya power yang dia nggak misterius bagi kamu gitu. Kamu masih mencari apa kelebihan dia gitu. Jadi prosesnya lama ketika kamu ingin cari tahu tentang dia sepenuhnya. Powernya dia tuh apa yang bisa kamu andalin, itu tuh kayak dia sembunyiin banget. Tetap akan kamu tahu, tapi banyak hal yang tidak sepenuhnya bisa kamu tahu dari dia gitu. Memang dia orangnya terbuka dan lucu, ceria, ramah ya, tapi untuk hal-hal yang penting buat dia tuh kayak pribadi banget, mengenai keuntungan yang dia miliki itu, dia masih memprivasikannya dari kamu gitu. Oke, gue terbuka, dia tuh kayak gitu, gue terbuka sama kamu, gue memang orangnya gini apa adanya, tapi nggak bisa ditebak gitu. Sampai kapanpun kamu nggak akan bisa menguasai dia gitu, karena ada kayak dia tuh intuisinya tajam. Dia bisa tahu kalau kamu lagi membaca dia, lagi pingin nguasain dia tuh, dia bisa tahu. Sepertinya orang ini punya ilmu batin ya, ilmu intuisi gitu, intuisi yang tajam. Dia punya naluri yang tinggi, jadi dia banyak membaca tentang mungkin dia bisa mendapatkan sebuah petunjuk yang orang lain nggak bisa gitu. Jadi apa yang kamu sembunyikan dia bisa merasakan, dia bisa melihat, dia bisa membaca secara intuisi ya. Dan kadang tuh membingungkan kamu, kok dia bisa tahu ya, kok dia bisa ngerasakan kalau gue lagi gini ya gitu. Jadi orangnya agak misterius juga sih. Kamu sering bertanya apa sih kelebihan dia gitu.
ada kelebihan dia yang kamu nggak bakal bisa kuasai dia gitu sampai kapanpun. Dia welcome, dia terbuka, ya, dia open minded, dia bersahaja, dia bersahabat, ya, dia semuanya dia koneksikan dengan kamu, dia percaya sama kamu, dia mudah percaya, mudah bergaul. Tapi bukan berarti kamu bisa menguasain dia gitu. Jadi dia punya power yang gak bisa dikuasai gitu sama kamu. Walaupun kamu ini Leo tuh biasanya menguasai ya, tapi untuk dia ini dia lincah dalam diamnya. Semuanya dia terbuka sama kamu, ya. Semuanya enggak, hampir semuanya kepribadian dia terbuka sama kamu. Kamu tahu dia siapa. Tapi ada sesuatu yang kamu pingin kuasai tapi gak bisa, ya. Jadi dia bisa dia tuh punya intuisi yang tajam. Dia bisa menguasai orang yang pingin menguasai dia, tapi dalam diamnya. Dia belak-belakan, oke. Ya, dia suka teledor, dia suka ceroboh, oke. Masa-masa rahasianya banyak yang kamu tahu, tapi ada satu sisi yang gak bisa kamu kuasai dari dia, ya. Ada sesuatu yang dia blok dari siapapun. Walaupun kamu nanti menjadi pasangan dia, tetap kamu gak bisa menguasai dia dalam hal itu. Ada sesuatu kelebihan dia tuh, kamu gak bisa menguasai dia dari sisi yang itu gitu. Kamu tahu deh apa gitu yang bikin kamu penasaran sampai sekarang ini atau nanti gitu. Dan sampai kapanpun kamu akan mengagumi dia karena kamu ini punya power loh. Kamu ini punya intuisi juga, Leo. Tapi kenapa dia gak bisa kamu baca? Dalam satu hal itu aja yang pingin kamu gali, pingin kamu kuasai dari dia, gak bisa. Orang ini lincah banget, bersandiwara. Dia bisa memanipulasi jika kamu memanipulasi dia. Itu. Nanti kita cari tahu ya, dia ini berasal dari zodiak apa. Jadi ada satu sisi yang dia tuh misterius banget. Semuanya kamu tahu, gak ada yang disembunyikan dari kamu. Tetapi dia punya tameng yang kuat dalam diri dia. Dia punya power yang kuat dalam diri dia yang gak bisa banget untuk dikuasai. Jadi hati-hati ya, kalau kamu memanipulasi dia, dia akan memanipulasi kamu. Tapi dia punya lebih halus dari kamu. Jadi hati-hati ya, dia sangat kritis orangnya, oke? Oke, kalau di As ya, Aswaji, saya di sini dalam perkenalan kalian, hubungan kamu dengan dia nanti, itu kamu kayak merasa dia tuh ada manfaatnya secara finansial gitu. Mungkin awalnya kamu berniat, kamu berpikir bahwa identik dengan 10 Pentacles ini ya. Jadi orangnya kayaknya berkelimpahan ini gitu ya. Dan dalam hubungan kalian tuh awalnya mungkin kamu membantu dia secara finansial, atau kamu minta bantu sama dia gitu, dan dia membantu kamu gitu ya. Ada sih kamu membantu dia, tapi sepertinya dia lebih membantu kamu secara finansial. Oke, di Ki Hati ini dia adalah sosok yang pribadi yang baik hati ya, dan orangnya bisa dipercaya gitu ya. Ketika kamu menjalin hubungan dengan dia, kamu tuh kayak percaya gitu sama dia dengan sendirinya, dengan alaminya gitu. Dia sifat dia itu kamu ngerasa orang ini nih bisa dipercaya banget gitu, sangat baik orangnya.
ketika di 8 wajib ini ya, inilah akhir dari pencarianku gitu. Kamu udah gak pingin mencari yang lain lagi. Sepertinya inilah orang yang pantas aku nikahin gitu. Terus kalian tuh kamu ngerasa selama menjalin hubungan dengan dia tuh kamu ngerasa kayak ada cobaan semacam pasang surut dalam keuangan gitu. Jadi kadang kamu dapatnya banyak, kadang tuh nggak ada sama sekali gitu. Begitu juga dia, kalian tuh sama gitu. Di saat kamu mengalami kesulitan, dia juga sama sedang mengalami kesulitan. Mungkin ini energi kalian tuh sama ya. Saya rasa kalian berasal dari energi elemen yang sama kali ya. Jadi kalian tuh sama-sama merasakan down bersama gitu. Awal ketemu juga kalian sama-sama lagi healing kan. Gitu ya. Tapi kamu merasa dialah akhir dari pencarian kamu. Kamu pengen nikah gitu, hubungan baru, tapi kamu sudah merasa inilah orang yang saya cari selama ini, dan inilah orang yang harus saya nikahi. Kamu pengen nikah gitu, udah ada rasa ingin nikah gitu. Yang tadinya kamu udah gak mau ada pernikahan lagi dalam hidup kamu, udah kecewa banget, tapi kenal dia tuh kamu merasa kamu perlu nikah lagi, kamu ada keinginan untuk nikah lagi gitu ya. Jadi keuangan kalian tuh ada pasang surutnya, biasalah, lagi banyak ya banyak banget. Tapi kalau mungkin kesalahan kalian di apa ya, tidak kurang mengatur keuangan, kurang apa ya, bukan kurang cerdas sih, tapi kurang hati-hati. Kalian sama-sama mungkin boros kali, atau tidak memperhitungkan, kurang memperhitungkan keuangan kalian, sehingga ketika keuangannya lagi nurun itu nurun sama-sama gitu. Tapi di saat dia lagi banyak rezeki, dapat rezeki tak terduga, kamu juga dapat. Jadi nanti kalian udah bersatu, baru kalian akan bisa ngatur tuh keuangan kalian. Disatukan dulu, baru kalian bisa atur dia gitu. Supaya dalam apa ya, memang ini adalah sesuatu sifat atau yang kebiasaan yang nggak bisa kalian kontrol ya. Jadi nanti kalau kalian sudah bersatu dulu, baru kalian mulai fokus untuk mengatur keuangan kalian agar seimbang antara pengeluaran dengan pemasukan dengan pengeluaran. Apa aja yang dibutuhkan, apa aja yang diinginkan gitu. Jadi kalian harus belajar untuk apa ya, memisahkan antara kebutuhan dan keinginan gitu. Oke, kalau dicek saya melihat di sini, ketika kamu bertemu dia ya, sebelumnya mungkin dia pernah menceritakan bahwa dia sebelumnya pernah kenalan sama orang yang lebih muda gitu ya. Tetapi dia nggak bisa lanjut sama orang itu, atau entahlah, dia pernah mungkin pasangan dia sebelumnya kayak ya itu tuh lebih muda dari kamu gitu, tapi apa ya, nggak bisa diandalkan gitu. Kamu juga punya cerita yang sama. Sebelum kamu ketemu dia, kamu pernah bertemu dengan seseorang. Kamu ketemu dulu sama seseorang yang lebih muda dari kamu, tapi dia nggak bisa dipercaya. Energi kalian tuh nggak balance gitu ya, karena orang ini kamu juga suka dia, tetapi kalian harus terpisah karena memang ada sikap manipulatifnya yang membahayakan kamu gitu ya. Jadi setelah kamu terpisah dari orang ini, baru kamu ketemu sama jodoh kamu ini ya, orang yang sudah saya sebutkan dari tadi ini. Jadi sebelum kamu ketemu orang ini tuh, kamu berhubungan dulu sama, menjalin hubungannya sama
seseorang yang lebih muda dari kamu, tetapi dia orang yang mungkin nggak bisa diandalkan, nggak bisa dipercaya gitu. Dia juga mungkin pernah mengalami hal yang sama. Jadi sangat suka tapi nggak bisa gitu, karena memang nggak cocok sama kamu. Dia juga nggak bisa cocok sama orang itu. Makanya jadi perjalanan kalian untuk bertemu itu sama ya. Kamu healing, dia healing, dia butuh healing. Dia yang baru mau keluar dari kehidupan toksik ketemu sama orang toksik gitu. Kamu juga keluar dari situasi toksik ketemu sama orang toksik dulu. Setelah semuanya selesai dengan orang-orang toksik ini, baru kamu bisa bertemu dengan orang ini. Yang jelas kalau bukan mereka yang usianya muda, berarti mereka childish, kekanak-kanakan, tidak dewasa, atau ada sikap manipulatif yang mereka lakukan kepada kalian berdua sebelum kalian bertemu. Jadi ketika kalian bertemu inilah memutuskan rantai atau hubungan antara kamu dengan orang toksik ini gitu, yang manipulatif dan childish dan nggak bisa diandalin ini. Jadi bersyukur banget ya kalau kamu sudah ketemu sama orang ini yang saya sebutkan ini ya. Kemudian kita cek di domino, kita cari tahu apa nasib ketika kalian nanti sudah menikah, atau di bulan berapa kalian sudah bertemu, atau apakah kalian sudah bertemu atau akan bertemu di bulan berapa gitu ya. Oke, di 43 ini ya, bisa melihat awalnya kalian pikir orang ini tuh nggak baik gitu ya. Oke, kalau untuk kita lihat untuk berapa lama kalian sudah bertemu ya, saya rasa ada yang sudah bertemu sejak 4 bulan lalu, ada yang di atas 4 bulan, mungkin 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, atau kalian akan bertemu nanti setelah 4 bulan nanti gitu. 4 bulan lagi kalian akan bertemu, 6 bulan lagi, 7 bulan lagi, atau 8 bulan lagi gitu, di bawah 1 tahun lah. Hubungan ini tuh kalau sudah terjalin berarti di bawah 1 tahun kalian jalani gitu. Kalau belum berarti nanti mungkin di tahun ini 4 bulan lagi, 6 bulan lagi, 7 bulan lagi, atau 8 bulan lagi. Saya lihat di sini di atas 1 bulan kalian sudah bertemu, dan kalau kita minggukan dia berarti 4 minggu lalu mungkin kalian, atau 4 minggu lagi ya, 6 minggu lagi, 7 minggu lagi, atau 8 minggu lagi, nanti disesuaikan. Jika kalian merasa sama dengan yang saya bacakan tadi karakternya, perjalanan perkenalan kalian itu gimana ceritanya, nah itu berarti itulah mungkin seperti itu cerita jodoh kalian, ketemu jodoh kalian. Untuk inisialnya ada K, ada E, ada O, ada J, ada R, ada B, ada L, ada Y, ada F, ada R, ya R kuat ya sama F. Terus ada T, ada S, ada P, ada O, ada C, ada D, ada I, ada I ya, ada I, terus ada J, ada T, ada P, O juga ya, ada A ya, ada M, ada I, ada W, ada H, seperti itu ya. Oke, ada D juga, D, huruf D ya, DD, dodol, seperti itu. Ada Q juga ya, Ki ya, ada G juga, ada N, ada U, ada ya, itu aja ya.
pokoknya inisialnya itu yang paling kuat itu R, A, D, J, U, G, E, ada M, ada N, ada E, I, ya, S, seperti itu. Oke. Jadi di 43 ya, saya melihat sini kalian tuh awalnya merasa bahwa kalian tuh khawatir banget, kalian takut kalau hubungan ini tuh akan mengecewakan, tapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya, malah makin membahagiakan gitu ya. Justru sebaliknya dari dugaan Anda gitu. Kalian gelisah, kalian khawatir, kalian takut kalau dia ini hanya memanipulasi kalian lagi karena kalian masih trauma ya, sehingga kalian overthinking, negative thinking. Dia juga sama gitu, karena dia juga punya pengalaman yang sama dengan kamu, jadi kamu curiga, dia pun curiga ya. Dan itu lama banget prosesnya, proses kecurigaan dia sama kamu itu ya. Ternyata yang terjadi malah sebaliknya, malah membahagiakan, malah adem ayem aja, nyaman-nyaman wae. Oke, cicaknya bunyi, berarti ini benar ya. Cicak mengiyakan, itu pertanda bahwa cicak bilang bener tuh. Oke, di 44. Jadi mungkin kalian merasa kalian punya rencana untuk menikah, tapi kayak dia tuh curiga kalau kamu hanya berencana aja tapi nggak merealisasikannya gitu. Jadi bertanya-tanya, dan dia khawatir, kamu juga khawatir kalau kamu nggak bisa membuktikan kayak seperti janji gitu ya untuk menikah dengan dia, atau dia yang berjanji untuk menikah dengan kamu. Kalian sama-sama khawatir bahwa ini akan nggak jadi gitu ya, tapi ternyata ini terjadi ya. Ada perayaan ya, dan semua rencana kamu tuh terrealisasi akhirnya dengan mudahnya gitu ya. Ada relaksasi, kebahagiaan ya yang kamu rasakan nanti di saat kayak ada perayaan gitu. Saya melihat di sini ada perayaan besar ya, perayaan di sebuah gedung, mungkin pernikahan ya. Dan dalam hidup kalian tuh kalian saling curiga gitu karena trauma kalian masa lalu. Jadi dalam pernikahan kalian itu kalian saling membatasi. Sudah menikah tapi masih hati-hati gitu, takut dimanipulasi. Walaupun sudah menikah tapi kalian penuh dengan kehati-hatian dalam bersikap, menjaga jarak, atau bukan menjaga jarak ya, tapi lebih apa ya, menjaga harga diri gitu ya di mata pasangan. Jadi hubungan kalian itu seperti itu ceritanya. Kamu menjaga wibawa kamu di mata dia, dia pun demikian. Jadi kalian tuh nantinya sama-sama saling menghargai. Jadi ada relaksasi gitu ya, yang kalian rasakan di dalam proses perjalanan hubungan kalian tuh relax gitu, santai, enjoy ya, happy, nyaman, damai, aman, tenang, dan damai, bahagia gitu ya. Jadi seperti setiap hari itu kalian merayakan kebahagiaan kalian yang dulunya nggak sama sekali kalian dapatkan. Dengar ya. Oke. Ini adalah keajaiban yang mungkin karma baik berhubungan dengan takdir. Balasan dari keburukan masa lalu yang kamu hadapi dengan penuh ketabahan, keikhlasan, kesabaran, sehingga kamu mendapatkan hadiah gitu dari alam semesta atas semua ketulusan kamu menerima berbagai ujian dari ilahi gitu. Jadi kalau kalian sekarang dalam posisi toksik, sabar, syukuri, terima masalah itu ya, karena apa yang kamu lakukan pada diri kamu, apa yang kamu sikapi dalam setiap menghadapi masalah besar atau ujian-ujian dari Allah ya, sikap kamu bagaimana, cara kamu menghadapinya, itulah yang akan kamu dapat di masa depan balasannya gitu. Jadi kamu menghadapinya dengan tabah, ikhlas, nggak ada dendam, nggak ada
iri, nggak ada kejahatan yang kamu lakukan, yang kejahatan yang sama gitu, atau perlakuan buruk dari kamu untuk membalas keburukan dia kepada kamu, maka yang akan datang adalah kebaikan yang datang kepada kamu, karena orang yang baik akan bertemu dengan orang yang baik. Ya, jodoh kita itu berasal dari diri kita. Jadi buatlah dirimu sebaik mungkin saat ini, walaupun kamu sedang kacau, kamu sedang diterpa berbagai masalah, diuji dengan berbagai tantangan dan rintangan, baik-baik aja gitu, baik-baik aja untuk diri kamu. Berbuat baiklah, sabarlah, percayalah bahwa alam semesta memang sedang menguji kamu, dan ini adalah sebuah keberkahan yang akan datang jika kamu mampu menuntaskan masalah ini dengan penuh keikhlasan, kerelaan, ketabahan gitu ya. Kalau kamu mampu menyikapi setiap ujian dari Allah ini dengan cara-cara kamu yang baik, yang tulus, yang ikhlas, yang bersih, maka kedepannya yang akan kamu dapatkan adalah yang lebih bling-bling gitu, yang lebih elegan dari yang kamu pikir gitu. Jadi kebaikan yang luar biasa yang kamu tuh nggak sangka-sangka akan terjadi sama kamu, akan kamu alami, akan kamu rasakan, karena selama ini tuh hidup kamu nggak pernah ngerasa seperti ini gitu, seperti di situasi ini gitu tuh ya. Nanti satu saat kalau kamu sampai ke tahap ini, kamu akan berpikir, kenapa Allah begitu baik kepada saya? Berkat, jawabannya adalah berkat dari kesabaran dan ketabahan kamu di masa lalu. Itu yang disebut dengan karma baik dari sikap-sikap yang baik sebelumnya. Oke, masuk lagi di 31 ya. Oke, di 31 saya melihat di sini ada pengaruh ya. Nanti dalam rumah tangga kalian itu ya, ke depan kalian harus hati-hati ya, antisipasi sejak dini. Mungkin ini adalah sebuah gambaran penting juga ya, dan memang penting karena ada yang pengaruh dari luar, dari orang-orang luar yang akan menciptakan masalah dalam rumah tangga kalian, dan ini kalian harus cerdas menghadapi ini ya, karena itu seperti orang luar yang tidak senang dengan kebahagiaan kalian, yang akan memicu pertengkaran gitu. Mungkin ada provokasi gitu ya, dan itu kuat banget dengan 60 ini. 60 ini menandakan bahwa hati-hati dengan teman palsu. Berarti orang luar ini bisa saja adalah teman palsu. Dia bisa menyamar sebagai orang baik, sebagai teman ya, menjelma gitu ya, sebagai teman, tapi ternyata dia memprovokasi kamu atau pasangan kamu ya. Jadi ini untuk cross voucher ya, tolong ingat ini. Kalau ada pihak ketiga yang namanya orang dari luar hubungan kamu, mau itu dia adalah sanak famili, ada kaitan keluarga atau teman baik, namanya informasi yang negatif ya, untuk untuk pasangan kamu gitu ya, itu tolong disaring baik-baik, diteliti baik-baik, dicermati ya, dianalisis baik-baik, baru kamu boleh tanggapin dan selesaikan dengan kepala dingin, karena ini berbahaya orang-orang pihak-pihak ketiga ini ya. Bisa jadi ada yang menggoda dia atau ada yang menggoda kamu. Coba ingat, dari kamu atau dari dia. Saya lihat dari dia juga ada, tapi enggak ya, dari dia enggak, dari kamu, dari pihak kamu yang akan memanipulasi kamu, sehingga mungkin ke pihak keluarga kamu atau mantan kamu ya, bisa jadi dia akan membuat kamu termakan dengan rayuan-rayuan palsunya gitu, rayuan-rayuan tolak rayuan toksiknya, yang akan meracuni kebahagiaan kamu, sehingga akan mengotori kebahagiaan kamu gitu. Hati-hati ya.
Jadi yang namanya mantan ya udahlah ya, yang namanya kamu sudah bahagia ya udah ya, jangan mudah terprovokasi dengan orang luar gitu. Kalian udah bersatu berarti satu hati dong ya, jangan satu hati sama orang lain, satu pikiran sama orang lain, nggak boleh. Kamu sudah satu hati sama dia berarti kamu sudah harus satu pikiran sama dia, karena dari awal aja dia tuh sudah bisa dipercaya. Kenapa kamu mau percaya orang lain lagi gitu? Karena cara-cara kamu yang enggak positif itu akan merusak hubungan kamu dengan dia. Hati-hati banget, kehilangan dia itu adalah sesuatu yang menyesalkan demi orang pihak ketiga yang nggak bertanggung jawab ini ya. Ingat, walaupun itu keluarga dekat kamu, saudara kamu atau siapa, mereka bisa mungkin mereka akan diprovokasi oleh orang luar. Bisa jadi ibu kamu pun terprovokasi, bisa jadi saudara kandung kamu pun terprovokasi dari, karena ini akibat yang dimunculkan dari orang luar. Mereka menjelma untuk memprovokasi kamu supaya kamu nggak happy gitu ya sama dia, supaya kamu tuh mereka sebenarnya sirik sama dia, nggak suka sama dia, tapi mereka memprovokasi kamu agar dia tuh nggak bahagia sama kamu. Padahal ujung-ujungnya kamu juga yang nggak akan bahagia. Kalau kamu bisa dengan dia atau bermasalah dengan dia, ya kamu juga yang dapat imbasnya. Jadi logis lah ya, hati-hati mempercaya orang dari luar itu, hati-hati. Apapun siapapun mereka, walaupun dia adalah keluarga dekat kalian, tapi kamu sudah menikah dengan istri atau dengan pasangan kamu, suami kamu, berarti kalian berdua adalah satu. Jangan mau diotak-atik oleh orang luar gitu. Ingat itu baik-baik, hati-hati kalian ya. Oke. 62 ya. Oke. Di kartu 62 menunjukkan bahwa semua ya, kedua kartu ini semuanya akan selesai jika kamu bijaksana, seperti apa yang saya tunjukkan sama kamu tadi ya. Keadaan kalian akan membaik jika kamu bijaksana. Jangan mengharapkan masalah itu mereda sendirinya, dengan sendirinya ya. Kalau kamu sendiri nggak ada inisiatif untuk mengusahakan untuk memperbaiki gitu hubungan gitu. Kalau kamu mau mengalah, kamu mau inisiatif, usaha untuk bisa dimaafkan atau memaafkan ya, atau mengakui kesalahan kepada pasangan kamu, kalian akan membaik. Dan memang kalian akan dibantu oleh semesta karena ini adalah alami dari orang luar gitu, bukan dari dia nggak ada kesalahan sama kamu. Jadi kamu hati-hati, jangan salah menuduh, jangan salah curiga ya, jangan terprovokasi dengan orang luar. Nah, nanti kalian akan membaik. Dan jika pasangan kamu adalah orang yang jujur ya, maka hubungan kalian akan baik. Jika kamu pun adalah orang yang jujur dan bisa terbuka, mau mengutarakan isi hati sebenarnya, mau terbuka dengan hatimu sendiri, mau mengakui akan kecintaan kamu, kebutuhan kamu kepada dia, maka kamu masih butuh dia, kamu masih sayang dia, kamu jujur dengan hati kamu, dan dia juga mau jujur dengan hati dia bahwa dia masih ingin dengan kamu, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan atau perubahan kehidupan yang lebih baik lagi, karena kalian belajar dari apa yang telah terjadi tadi ini ya. Di bottom of the deck-nya ada 61. Ini menunjukkan bahwa setelah semuanya berubah dan menjadi baik, kalian bersatu lagi, kalian akan bahagia. Dan memang kehidupan kalian sudah masuk ke tahap yang benar-benar sama-sama dewasa di sini. Jadi ada pihak teman kamu atau teman dia, jadi ini orang baik ya, yang akan membantu kalian untuk rujuk lagi gitu, bersatu lagi, saling memaafkan, saling menerima kembali. Jadi dengarkan orang-orang baik di sekitar kita yang ingin membantu ya, dan carilah mereka. Jika kamu merasa perlu berdiskusi, carilah
teman yang benar-benar tulus, memahami bukan hanya kamu tapi memahami dia, memahami masalah kalian, dan memahami kalian berdua tuh seperti apa, maunya gimana. Nah, orang-orang seperti itulah yang akan bisa kamu percaya untuk menyatukan kalian lagi gitu. Hati-hati ya, dalam rumah tangga itu tetap ada masalah besar yang harus kita hadapi dan harus kita selesaikan. Itu tugas kita ya. Itulah namanya bumbu-bumbu gitu dalam pernikahan. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Terima kasih untuk Leo yang sudah mengikuti channel saya selama ini. Mungkin kemarin-kemarin saya agak pasif atau ngomong saya terlalu cepat. Sekarang saya sudah alami aja. Jadi kalau durasinya panjang jangan marah ya, jangan bosen ya. Yang jelas saya ingin menyampaikan yang terbaik untuk kalian. Ya, saya nggak apa-apa bacanya lama, energi saya kuras nggak apa-apa. Yang penting saya bisa menyalurkan energi positif untuk kalian, memberikan motivasi, memberikan pencerahan kepada kalian. Itu sudah sangat happy buat saya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.